Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana karunia yang kita lihat dimiliki oleh orang percaya sebenarnya itu bukan untuk menyerang, tapi untuk saling membangun. Itu tujuan Tuhan sebenarnya. Mengapa Tuhan memberikan kepada setiap hamba Tuhan, setiap pelayan Tuhan karunia yang berbeda-beda? Itu sebabnya dalam Efesus pasal 4 ayat 11 di situ dijelaskan bahwa pelayan Tuhan itu Tuhan berikan 5 jawatan. Yang pertama ialah rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Jadi Tuhan memberikan 5 jawatan bagi pelayan-pelayan Tuhan dalam memenangkan jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sering kita melihat di media sosial banyak perdebatan yang menyatakan bahwa karunia itu tidak lagi penting. Bahkan ketika dia memiliki jawatan yang berbeda dengan yang lain, memvonis bahwa orang tersebut adalah pengajar palsu, nabi palsu. Ini sebenarnya karena kekurang pahaman mereka tentang kebenaran. Sebenarnya perpecahan itu sudah pernah terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus pada zaman itu. Itu firman Tuhan menuliskan dalam 1 Korintus pasal ketiga ayat ke-4 sampai yang ke-7. Saya bacakan bagi saudara. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-4 sampai ke-7. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Ayat yang ke-7, karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Tapi Paulus mengingatkan walaupun mereka bergerak dengan berbagai jawatan dan karunia masing-masing, tapi mereka akan menerima upah yang sama dari Tuhan. Mereka akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 8 sampai 9 dijelaskan di situ. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawanan sekerja Allah dan kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi di sini dijelaskan bahwa baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama-sama menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi kita akan menerima upah sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Baik yang menanam maupun yang menyiram. Jadi walaupun kita bergerak dengan jawatan ataupun karunia yang berbeda-beda, itu sebenarnya tidak masalah di hadapan Tuhan. Hanya kadang-kadang manusia yang mempermasalahkan hal ini. Makanya firman Tuhan mencatat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-14 sampai 31. Di situ dijelaskan bahwa pelayan Tuhan itu Tuhan gambarkan seperti tubuh. Dia akan berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tangan akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Mata akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Mulut akan juga bekerja sesuai fungsinya. Begitu juga kaki dan telinga, hidung, semua akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Makanya firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 14 sampai 31 dijelaskan, saya bacakan. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengarannya? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan.
Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Amin. Jadi firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa organ tubuh yang paling lemah pun kadang-kadang kita membutuhkan itu. Bahkan yang tidak terhormat pun kadang-kadang kita hormati. Salah satunya ialah anus kita. Jadi kadang-kadang kita jijik melihatnya. Kadang-kadang kita merasa itu nggak diperlukan. Tapi kalau itu tidak ada, saudara tidak akan bisa hidup. Jadi setiap karunia yang dimiliki orang percaya, itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan itu terjadi. Di mana karunia yang kita miliki nggak dimiliki orang lain, supaya tubuh Kristus itu bisa satu dengan yang lain saling bekerja sama, satu dengan yang lain saling menopang. Amin. Coba bayangkan, kalau sempat mulut mengatakan, aku tidak butuh engkau tangan, bagaimana mulut mau makan? Apalagi sempat hidung tidak peduli akan apa yang dimakan oleh mulut. Apa yang terjadi? Sehingga makanan basi pun akan masuk ke dalam mulut. Jadi walaupun banyak jawatan, walaupun banyak karunia, walaupun kita berbeda karunia dengan orang lain, mungkin kita karunia pengajar, orang lain punya karunia kesembuhan, itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita satu dengan yang lain saling bekerja sama. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyerang, tapi Tuhan ingin saling membangun supaya tubuh Kristus ini terbangun. Amin. Haleluya. Jadi mari kita mulai sekarang belajar untuk menghargai karunia masing-masing. Jangan kita saling menyerang karunia yang Tuhan berikan kepada setiap pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang berbeda dengan kita. Biarlah kita berjalan sesuai dengan karunia kita masing-masing. Kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita, dan biarlah orang lain kerjakan apa yang menjadi bagiannya. Karena kita akan menerima upah sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing dari Tuhan, Sang Pemberi jawatan dan karunia. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.